Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Walitul Khair, kelas Farmasi Learning 3120, nomor NPM 203070886. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai desain eksperimen metrik dengan judul masalah atau pelayanan tentang pelayanan kefarmasian. Yang pertama, dengan judul penelitian pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, Apotek Kimia Farma Atmo Palembang. Masalahnya adalah kualitas pelayanan. Sedangkan teorinya, kualitas pelayanan merupakan kunci dalam melakukan aktivitas pelayanan dan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Metode penelitian ini termasuk menggunakan metode penelitian asosiatif. Pelanggan Apotek Kimia Farma Atmo Palembang diambil sejumlah 100 sampel dengan teknik accidental sampling. Data yang digunakan adalah data primer, teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif dengan alat regresi linear berganda. Kemudian hasil dari penelitian berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada variabilitas X1, daya tanggap, jaminan, empati, bukti fisik terhadap kepuasan pelanggan dapat digambarkan dengan persamaan Y sama dengan min 0,164 plus 0,4 plus 0,1 2 0,143x ditambah 0,188x 4 plus 0,165. Hasil hipotesis menunjukkan thickness 18,77 lebih besar FTP dengan 3,09, berarti HO ditolak dan hasil HA diterima, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di apotek. Kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan. Artinya terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah dengan judul pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1024 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 9 Romawi garis miring 2004 di Kota Yogyakarta. Masalahnya adalah pada saat ini telah bergeser orientasi dari obat ke pasien yang mengacu kepada pelayanan kefarmasian, pharmaceutical care. Teorinya adalah semula berfokus banyak pada pengobatan sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dapat merasakan interaksi langsung dengan pasien. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan atau medication error dalam proses pelayanan. Oleh sebab itu, apoteker dapat dalam menjalankan prakteknya harus sesuai dengan standar yang ada untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Kemudian metode penelitian ini termasuk jenis penelitian non-eksperimental dengan rancangan penelitian deskriptif. Responden dalam penelitian ini adalah apoteker, pengelola apotek, atau apoteker pendamping yang bersedia mengisi kuesioner merupakan instrumen penelitian ini. Analisis yang dilakukan adalah statistik deskriptif. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa standar pelayanan kefarmasian di apotek berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1024 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 9 Romawi garis miring 2004 belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh apoteker di apotek di Kota Yogyakarta. Kesimpulan yang didapat adalah standar pelayanan kefarmasian di apotek belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh apoteker di apotek di Kota Yogyakarta. Kemudian yang ketiga dengan judul hubungan pengetahuan tentang swamedikasi dengan pola penggunaan obat pada masyarakat, Dusun Kenaran, Sumber Harjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Rumusan masalah adalah mengidentifikasi hubungan pengetahuan tentang swamedikasi dengan pola penggunaan obat pada masyarakat, Dusun Kenaran, Sumber Harjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Teori yang saya sampaikan adalah swamedikasi merupakan bagian dari upaya yang dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan diri sendiri menggunakan obat-obatan yang diperoleh atau inisiatif sendiri atau tanpa konsultasi medis yang berkaitan dengan indikasi, dosis, dan lama penggunaan obat.
Kegiatan swamedikasi memiliki beberapa keuntungan dan risiko. Metode penelitian ini menggunakan penelitian observasional analitik dengan menggunakan rancangan cross-seksional. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode non-random sampling, di mana responden yang berusia lebih dari 18 tahun atau mulai dari 18 tahun dipilih secara accidental sampling. Pengambilan data dilakukan melalui pengisian kuesioner yang telah diuji validitasnya, reliabilitasnya, data karakteristik responden dan analisis dengan statistik deskriptif dalam membentuk presentase dan ditampilkan menggunakan diagram dan tabel. Sedangkan data analitik dianalisis dengan uji koefisien korelasi theta dan rank Spearman. Hasil dari penelitian ini, responden berpartisipasi dalam penelitian sebanyak 88 responden, sebesar 64% responden memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi. Terdapat hubungan yang tidak signifikan dan sangat lemah atau rendah sekali antara tingkat pengetahuan dengan masing-masing pola penggunaan obat, yang meliputi frekuensi swamedikasi, tempat pembelian obat, cara pembelian obat, obat yang digunakan, harga obat, dan sumber informasi obat. Kesimpulan yang didapat adalah terdapat hubungan yang tidak signifikan secara statistik antara pengetahuan dengan masing-masing pola penggunaan obat, yang meliputi frekuensi swamedikasi, tempat pembelian obat, jarak pembelian obat, obat yang digunakan, harga obat, dan sumber informasi. Hubungan tersebut sangat lemah atau rendah sekali. Kemudian judul yang keempat, pengaruh mutu pelayanan farmasi terhadap loyalitas pasien umum rawat jalan di RSUD Kota Madiun. Rumusan masalah yaitu menganalisa mutu pelayanan farmasi terhadap loyalitas pasien umum rawat jalan RSUD Kota Madiun tahun 2019. Teori yang disampaikan, mutu pelayanan farmasi dikatakan bermutu apabila pelayanan yang diterima sesuai harapan pasien sehingga berpengaruh terhadap loyalitas pasien. Permasalahan pasien. Dan permasalahan pasien di sini yaitu tingkat kepuasan pasien di bagian instalasi farmasi belum memenuhi standar pelayanan minimal karena kurang dari 80%. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Jumlah sampel sebanyak 89 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Uji analisis penelitian ini menggunakan uji G-square. Berdasarkan hasil penelitian, mutu pelayanan farmasi yang menyatakan tidak baik adalah indikator responsif atau daya tanggap 62,9%, sedangkan pasien yang menyatakan loyal sebesar 70,8%. Hasil penelitian menggunakan uji G-square didapatkan hasil 0,019, lebih kecil 0,05, yang artinya bahwa ada pengaruh mutu pelayanan farmasi terhadap loyalitas pasien umum rawat jalan di RSUD Kota Madiun tahun 2019. Kesimpulan yang didapat adalah adanya pengaruh mutu pelayanan farmasi terhadap loyalitas pasien umum rawat jalan Kota Madiun tahun 2019. Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya pihak rumah sakit bagian farmasi perlu meningkatkan pelatihan-pelatihan guna untuk meningkatkan pelatihan-pelatihan dan meningkatkan pelayanan dan kinerja SDM dengan sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 adalah judul evaluasi kepuasan terhadap pelayanan kefarmasian di apotek rawat jalan RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar. Rumusan masalah dengan mengetahui bagaimana sistem pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan oleh apoteker atau asisten apoteker yang bertugas di apotek. Teori yang disampaikan adalah telah dilakukan penelitian mengenai evaluasi kepuasan pasien atau bukti fisik andalan, ketanggapan, empati, dan jaminan terhadap pelayanan kefarmasian di apotek rawat jalan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, dan untuk mengetahui kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian di apotek rawat jalan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian non-eksperimental deskriptif dan diolah secara analitik kuantitatif dengan pendekatan survei populasi. Populasinya adalah seluruh pasien rawat jalan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo periode Mei sampai dengan Juli 2017. Dan sampel diperoleh sebanyak 100 responden. Data primer diperoleh melalui instrumen penelitian dengan menggunakan angket